Jirolu, masak-masak dek Bawan Dayu. Halo Rek, Mak Dayu mau berbagi tips persiapan Idul Adha karena biasanya kita makan daging dan takut kolesterol, iya toh? Nah, dilansir dari laman NDTV Food, ternyata mentimun punya manfaat untuk mengontrol kolesterol. Nah, jadi Mak Dayu pilih mentimun karena harganya juga terjangkau dan mudah didapat. Banyak cara untuk menyajikan atau mengkonsumsi mentimun, bisa dibikin es, bisa dibikin infus water, bisa dilalap, dan juga bisa yang lain. Ini kita kupas 2 buah timun ya, mau bikin es mentimun. Dan yang penting, walaupun makan mentimun, kita juga tidak boleh makan daging terlalu banyak, karena percuma kalau kita makan daging terlalu banyak, walaupun makan mentimun sebanyak apapun, ya akan tetap tinggi kolesterolnya. Nah, setelah dikupas, dibelah 2, kita buang bijinya seperti ini ya Rek. Dan kalau bisa, dihindari ya masak daging itu disanten atau digoreng. Jadi lebih baik Rek makan dibakar, dipanggang, digrill, itu lebih sehat. Setelah dibuang bijinya, ini kita kerok ya, pakai kerokan belewah atau serutan melon. Kalau untuk dibikin es seperti ini, kalau bisa pilih timun yang tua dan besar, jadi dagingnya lebih tebal dan mudah diserut. Nah, ini yang susah diserut, bisa diiris tipis-tipis ya. Nah, diiris tipis-tipis seperti ini, sama aja. Kemudian kita siapkan wadah, masukkan timun yang sudah diserut, tambahkan pemanis ya, bisa gula atau juga bisa sirup melon, tapi jangan banyak-banyak ya, karena ini untuk kesehatan, jadi lebih baik 1 sendok aja cukup. Kemudian dikasih 1/4 buah jeruk nipis biar seger-seger gitu ya Rek. Ini bijinya tak hilangkan dulu ya, biar nggak ganggu waktu makan. Kemudian tambahkan air sesuai selera ya, banyak boleh, sedikit juga boleh, yang penting cukup untuk 1 keluarga. Nah, ini seger banget diminum selesai kita makan daging kurban di hari raya Idul Adha. Diicipi sik ya Rek. Seger. Langsung kita sajikan di gelas, bisa disimpan di kulkas ya, biar makin seger. Selesai bakar-bakar sate daging kambing atau daging sapi, langsung kita seruput-seruput es timun sehat. Kalau yang enggak suka dibikin es timun, kita juga punya alternatif. Kita bikin infus water ya. Caranya kita iris tipis-tipis timun sama kulitnya ya Rek. Kulitnya itu juga punya manfaat yang baik. Diiris tipis seperti ini, kemudian kita siapkan air di botol kaca atau botol plastik atau apapun terserah, ceret boleh. Masukkan timun tadi yang sudah diiris tipis, kemudian dikasih air sesuai selera dan ditutup. Taruh kulkas, tunggu sampai 4 jam. Kalau di suhu ruang kurang lebih tunggu sampai 2 jam baru langsung kita minum.
Kalau nggak suka infus water, ada cara yang ketiga, cara tradisional dan anti ribet ya. Ngupasnya bisa utuh atau renggang-renggang. Kita bikin lalapan. Yang paling gampang ya Rek, dilalap, dimakan sama sambel, sama daging sapi atau daging kambing yang dipanggang, sudah enak banget. Kemudian jangan lupa kita tetap konsumsi sayuran hijau yang tidak tinggi purin ya, jadi nggak bikin asam urat. Tetap harus konsumsi sayuran hijau, sayur-sayuran selama kita hari raya Idul Adha, konsumsi daging sapi atau daging kambing ya. Ini Mak Dayu beli sawi pahit ya, atau sawi mang sendok. Ini harganya murah banget, satu gini ini harganya 2.000. Kita bisa potong-potong sayurnya, ini bagian bawahnya dibuang. Dan karena ini sawi pahit, jadi hanya bisa dibikin lalapan atau kulupan. Ini dipotong kecil-kecil, kemudian direbus sampai matang. Untuk penyajiannya, sayur ini bisa dimakan sama daging sapi atau daging kambing, sama sambal, sama sayur ini udah mantep, enak banget. Nggak cuma sayur ini ya, sayur yang lain juga boleh. Bisa sayur arnong, bisa labu siam, bisa sayuran yang lain. Yang penting jangan buncis ya. Setahu Mak Dayu, buncis itu malah tinggi purin, jadi bisa menyebabkan asam uratnya naik. Nah ini ya, langsung dikulup, makan sama sambal sama daging, enak banget. Suwun ya Rek, wes nonton videonya Mak Dayu. Semoga dalam mempersiapkan Idul Adha, menyambut Idul Adha, kita dihapuskan segala dosa-dosa, juga kita tetap dalam kondisi sehat walaupun makan daging ya. Suwun wes nonton video nih Mak Dayu, ojo lali lo, ojo didelok tok, di subscribe, like dan komen.